Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Babur Rahman yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-13. Artinya 12 puasa sudah kita lewatkan. Mudah-mudahan insya Allah puasa pemula malam pertama, puasa pertama sampai 12 dan sampai nanti terakhir mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini membuktikan bahwa kita ini memang dipanggil oleh Allah. Naulikum Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu panggilan yang terbaik. Panggilan kami nama kasih, panggilan Allah taala daripada ini dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Jadi yang datang ini adalah orang yang beriman, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang telah didesain oleh Allah supaya hadir di pemula malam pertama sampai malam terakhir nantinya insya Allah. Karena kegiatan Ramadan ini suatu kesyukuran besar. Egana idul rapi idul ramadan, banyaknya orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi Allah tiadakan. Karena kenapa? Meninggal, mati itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Semua kita akan meninggal. Pematandre jabatan mati, gagal jabatan mati, Purwani mati, Makundrai mati, Ustazah berikut. Tapi mengasih atur karena Allah, semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Maka datanglah Ramadan menjadi Ramadan muhasabah buat kita. Datanglah Ramadan sebagai bahan evaluasi buat kita. Bagaimana kita ini senantiasa berbuat baik sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirat. Pertanyaanku buat kita, mau masuk surga? Mau. Mau masuk surga? Mau. Mati kiolo. Tidak mungkin sama surga Yesus. Artinya adalah suatu kebutuhan yang Allah ciptakan di muka bumi adalah merupakan ketetapan Allah. Apa yang akan kita bawa? Maka dia mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Jadi apapun yang Allah kasih di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Biasanya titipan indra. Biasanya indra merupakan titipan. Jadi kalau Allah kasih keistimewaan, kalau Allah kasih kelebihan, sangat tidak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Betul. Nabi dan temanku santai aja keles. Karena kenapa ini adalah merupakan titipan. Maka Nabi yang falsafah orang Bugis, anakku, anak persifahnya berje, mager berje, ia berje, masih orang marua, 10 suku dan dipasak berkoye, si gompul. Betul. Tapi coba lihat itu garam mana, coba lihat itu penjana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun balonnya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi dia jadi dari kolega bekerja. Anakku, anak sifatnya bekerja, sederhana, sederhana berucap, sederhana berkendaraan, sederhana berpakaian. Jika pun andre pun hoja ko, remontolo tak pun andre hoja, antere, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi kalau betul tahu masalah kayak bapak kiri. Masalah kayak detensi. Betul. Betul. Makanya Allah berikan di muka bumi ini. Coba kita bermuhasabah diri. Jadikan Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Jadikan Ramadan sebagai sayyidul ayyam. Jadikan Ramadan sebagai sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi semuanya. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal. baraya. Ih, cantik ini dia ini. Bagus juga kalau senantiasa beristighfar. Senging malolo di ketawa, mana mana tuang. Apalagi di kita yang dia merasa dia tarawih, rengasin warnanya mohonnya. Red kuning, red merah, merah putih, mudah-mudahan lunas. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Nah, makanya kata Nabi, datang Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Kata Rasulullah, man fariha bi duhuli Ramadan haramallahu jasadu wa nar. Barang siapa bergembira inaiknya hatimu karena masuknya pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan kulitnya disentuh apinya neraka. Baru bergembira, belum pakai tarawih, baru bergembira, belum pakai tahajud, baru bergembira, belum pakai sedekah, baru bergembira, belum pakai tarawih. Allah akan mengharamkan kulitnya disentuh apinya neraka. Bagaimana kalau kita sholat? Maka fungsikan ibadah Ramadan full beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsikan Ramadan tahajud full pada bulan Ramadan. Karena banyaknya tahu ingin mendapatkan bulan Ramadan. Egana tahu bagi ulata menurati bulan Ramadan, tapi Allah telah tiadakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang perlu kita tahan, yang perlu kita perbaiki iman tak. Apa itu iman? Iman itu diucapkan dengan lisan. Apa itu lisan? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah tiada mampu menciptakan kecuali Engkau. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya apa-apa di atas daripada kuasa Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. Maka olehnya mari kita banyak-banyak beristighfar supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, tali Quran. Biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Ustaz simuka mega urus tidak apa-apa. Dikatakan Nabi tali Al-Quran, yang penting baca Al-Quran. Tidak bisa sampai 1 juz, yang penting ada. Salat subuh umpamanya sebagai subuh ki. Sa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mengamati sadaqallahul azim. Boleh. Tapi salat subuh 1 ayat, salat duhur 1 ayat, salat asar 1 ayat, salat maghrib 1 ayat, salat isya 1 ayat. 5 dikali 1 5 dikali 30 hari 9 kali 50 kali 1 tahun. Rating macam matematika banyak. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang dirindukan oleh sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, wa hafidul lisan, orang-orang senantiasa menjaga lidahnya, yang menjaga lidahnya. Makanya kuna tamat di masjid, janganlah suka masuk ada adat-adatnya. Paling tidak ketika kita masuk di masjid diam. Biasanya diam memekok, diam. Memekok nyenyeng. Pak biasa tahu kata makanan di masjid sembarato dan tidak cari taman, tahu cikana, berdana, bencona, bunga-bunga. Mana bunga nasi. Ada itu bunga-bunga viral sekarang namanya bunga janda bu.
Masih tadi di atasnya bunga janda bolong, namanya bunga janda robin. Datang di masjid, tutup mulutnya, wa hafidul lisan, orang-orang senantiasa menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa mut'imul ji'an, orang-orang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Dalam hal ini orang-orang yang berpuasa. Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi kami nambah kepunatan ke sedekah dengan makanan. Kami nambah dipakan oleh ustaz kami. Insya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan berikan keistimewaan. Kemudian yang terakhir, tidak usah panjang-panjang. Yang penting singkat, padat dan jelas. Yang keempat kata Rasulullah, as-shaimina fi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah golongan, mudah-mudahan puasa dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya dan Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan apapun yang pernah kita lakukan pahalanya dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, saya ini hanya sekedar untuk lewat. Saya tadi ada tausiah buka puasa di Palampang. Ini mau lanjut perjalanan menuju ke Dampang. Saya berkata sama sopir, di mana kita dapat isya, di situ kita tarawih. Dan hanya mau dapat ke Dampang. Ternyata Ustaz minta melihat saya, alhamdulillah untuk penceramah. Kayak itu tidak mampu. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran tak semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin melihat ceramahnya Ustaz, lihat nanti saja di HP, klik di situ di YouTube Andi Armayadi Official. Jangan lupa didukung dengan cara di like, di komen, di share dan di subscribe. Mudah-mudahan ada inspirasi, mudah-mudahan ada edukasi. Atas nama saya pribadi, Al-Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama tim dan kru Andi Armayadi Official di YouTube, permohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Armayadi Al-Ghifari. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Mungkin demikian dari saya, dengan ucapan bersama untuk bersatu